Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Detan Ibrahim, saya dari kelas 10 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Dwi Kabilaskara dari kelas 10 IPS 2 dan kelompok 9. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno adalah peradaban regional tertua kedua yang muncul setelah peradaban Sumeria. Jika orang-orang Sumeria yang membangun sistem drainase dan irigasi di rawa belantara, tanah genting di lembah bawah sungai Tigris, dan Eufrat, maka orang-orang Mesir juga melakukan hal sama dengan membuka rawa belantara di lembah bawah dan delta sungai Nil. Orang-orang Mesir kuno banyak mengadopsi kebudayaan nenek moyang Neolitik dan Salelolitik. Selain itu, mereka juga banyak mendapatkan pengaruh dari peradaban Sumeria. Dalam perkembangannya, peradaban Mesir menjelma menjadi salah satu peradaban paling maju pada masa kuno. Bahkan hingga saat ini, banyak peninggalan dari peradaban tersebut yang membuat peneliti-peneliti masa modern berdecak kagum. Sungai Nil adalah pusat kehidupan masyarakat Mesir kuno. Berabad-abad sebelum berdirinya pemukiman pertama di Mesir kuno, wilayah Sungai Nil bukanlah wilayah yang layak untuk dihuni. Secara keseluruhan, Sungai Nil mengalir sepanjang 6.400 km lebih. Sungai Nil dibentuk oleh dua sungai besar yang menyatu, yakni Nil Biru yang bermata air di Ethiopia dan Nil Putih yang bersumber di Uganda. Kedua sungai ini bersatu di Khartoum dan menjadi Nil yang sesungguhnya. Dan dari sini mengalirlah sungai yang menyatu sepanjang 3.040 km mengarah ke Laut Tengah. Raja Skorpion dan pendirian dinasti Mesir kuno. Pendirian pemukiman Mesir kuno menandai kemunculan peradaban baru di wilayah Mesir. Seiring dengan berkembangnya, penduduk Mesir terbagi menjadi dua wilayah. Pertama, kota di bagian selatan yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari Kerajaan Putih atau sering disebut Kerajaan Mesir Hulu. Kedua, aliansi kota-kota bagian utara yang membentuk Kerajaan Merah atau Kerajaan Mesir Hilir, dengan kota Heliopolis dan Buto sebagai kota yang paling berkembang. Sistem pemerintahan Mesir kuno. Salah satu yang menonjol dari peradaban Mesir kuno adalah sistem organisasi pemerintahan yang sentralis atau unifikasi dan efektif untuk mengatur Mesir dari air terjun pertama hingga Laut Tengah. Unifikasi politik dan administratif Mesir terjadi pada periode awal pemerintahan Mesir kuno. Sistem tersebut merupakan secara politik yang memungkinkan pemeliharaan irigasi dan agrikultur di Mesir. Kekuasaan kolektif manusia yang terkonsentrasi di tangan seorang pengusaha seluruh Mesir menghasilkan surplus sarana kehidupan masyarakat yang pernah terjadi sebelumnya. Pengelolaan tanah genting di Mesir yang terorganisir menjadikan kebutuhan masyarakat tercukupi, bahkan dapat dikatakan sangat makmur. Firaun atau Paroh. Firaun adalah sebutan untuk penguasa absolut Mesir kuno. Pada Mesir kuno, mereka mengklaim sebuah penjelmaan Horus atau dewa kehidupan di bumi serta menyandang kekuasaan yang tidak lenyap di waktu malam atau dengan kematian. Ketika Firaun meninggal, ia tidak lagi dipandang sebagai penjelmaan Horus, melainkan penjelmaan Osiris atau dewa dunia bawah. Firaun, penguasa absolut Mesir kuno. Dari kepercayaan semacam itu, para Firaun yang mempunyai kecenderungan untuk menikahi saudara perempuan yang terkadang anak perempuan mereka sendiri. Ketika seorang Firaun menggantikan ayahnya, ibunya, istri Firaun atau istri Firaun sebelumnya dalam arti tertentu menjadi istrinya juga, karena Firaun adalah penjelmaan Firaun sebelumnya. Ajib Firaun keempat dari dinasti pertama menambahkan sebuah gelar Nesubit, keterangan dalam gelar rajanya. Nesubit memiliki arti di atas
yang menandakan kekuasaan pertama dunia atas dan dunia bawah. Nesu ada kekuasaan pemerintah ilahi, martabat rajawi yang beralih dari satu raja ke raja lain. Sementara Bit adalah penyandang fana, kuasa itu raja ke bawah. Mumi dan tradisi pemakaman Mesir kuno. Bagi orang Mesir, hidup di akhir adalah hidup badani, bukan penggantian berbentuk rohaniah. Jiwa meninggalkan badan pada saat kematian, tetapi menurut harapannya jiwa itu dapat kembali pada badan tadi. Oleh karena itu, orang-orang Mesir sangat bernafsu ingin mengekalkan kehidupannya demi dirinya yang sesudah mati atau mengejar ketujuan akhirat secara lebih serius dibanding tujuan apa yang biasa diraih dalam kehidupan dunia. Ketika raja-raja dinasti pertama melakukan pemakaman, orang-orang Mesir belum pernah membasem orang mati. Prosesi pemakaman pun masih sangat sederhana, yaitu badan raja dibungkus kain yang kadang-kadang direndam di cairan damar, akan tetapi metode itu sama sekali tidak mengawetkan mayat. Metode pengawatan mayat terus berkembang hingga akhirnya menghasilkan suatu tradisi perawatan bagi jenazah orang Mesir yang dinamakan pemumian. 1. Piramid berundak. Imhotep, wazir di Selor yang merancang dan memimpinkan pembangunan struktur yang ganjil itu. Imhotep adalah orang pertama yang mendesain sebuah bangunan dari batu yang dipotong-potong. Piramid berundak dapat dikatakan sebagai perluasan dari sebuah bentuk pemakaman Mesir purba. Kuburan-kuburan layaknya di Apiodos dengan atap tertutup. Piramida sering dibangun oleh suatu angkatan kerja laki-laki yang kekar, yang terorganisasi, yang dapat dibebaskan dari pekerjaan bertani dan berperang. 2. Piramid Giza. Layaknya piramid berundak, piramid Giza dibangun lengkap dengan kompleks tersebut tersusun dari piramid utama, sebuah jalur pengantar ke bawah menuju sebuah lembah kuil, sebuah kuil persembahan di sebelah timur, dan 3 piramid yang lebih kecil untuk permaisuri kuku. Piramid yang dibangun di dataran Giza itu memiliki puncak setinggi 160 meter. Sisi luar piramid sangat seragam. Masing-masing sisi memiliki panjang sekitar 230 meter. Dan di antara sisinya mempunyai selisih 20 cm. Proyek besar dan berat itu membutuhkan waktu sekitar 23 tahun. Pembangunan dikerjakan dengan peralatan sederhana tanpa binatang pengangkut batu atau roda. Pada zaman Khufu, suatu asli nekropolis pertama yang dibangun Imhotep telah terkaburkan. Piramid yang seharusnya melambangkan kesakralan kepercayaan Mesir kuno berubah menjadi simbol dari kebesaran kekuasaan pembangunan. Rumah roh telah menjadi peninggalan yang melambangkan kemegahan hidup seorang Firaun. 3. Patung Sphinx di Giza. Khafre telah meninggalkan piramid kedua. Ia juga meninggalkan monumen spektakuler lainnya, yaitu patung Sphinx. Patung yang terbuat dari batu kapur yang mempunyai bentuk misterius sebagai singa dan sebagai elang dan wajah penundap manusia. Patung raksasa itu menatap ke arah timur. Asal-usul Sphinx sama sekali tidak diketahui. Seperti halnya piramida, Sphinx juga memunculkan teori-teori tidak masuk akal sendiri, mulai dari bangun yang berumur 10.000 tahun sebagai titik pusat energi global, hingga patung yang dibangun oleh makhluk Atlantis atau alien. Penjelasan yang tidak masuk akal tersebut sebenarnya tidak perlu, karena patung tersebut sebenarnya mempunyai nilai simbol bagi rakyat Mesir. Elang diidentifikasikan sebagai Horus, sedangkan singa diidentifikasikan dengan matahari, dan demikian melambangkan dewa matahari. Patung Sphinx dipercaya menjaga tempat mana jiwa akan berada secara abadi. Penambahan wajah patung itu adalah salah satu upaya untuk Firaun mengklaim identitas mereka. Kemungkinan Khafre telah menciptakan sebuah bukti baru keilahiannya.
untuk meredam kebencian terhadapnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.